Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Ilmu Masjid Wisma Bakri yang insyaallah kita semua senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada awal bulan ini adalah tentang mengulik bagaimana hubungan wahyu Al-Quran, geopolitik dan sejarah yang mengubah dunia. Wahyu Al-Quran turun kepada Nabi SAW disepakati oleh seluruh ulama, baik ahli tafsir, ahli sirah, ahli tarikh. Itu semua rangkaian wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, baik itu di periode Mekah sampai beliau wafat di Madinah, itu semua terjadi pada abad ke-7 Masehi. Kenapa? Karena Nabi SAW lahir 570 atau 71 Masehi, 570 atau 571 Masehi. Itu yang disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, ya. Dan Nabi diangkat sebagai Rasul, diberikan wahyu di Gua Hira pertama kali oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu umur 40 tahun. Umur berapa? 40 tahun. Berarti 570 tambah 40 berapa? 610. 610 itu awal abad ke-7, ya. Jadi sejarah Islam, bagaimana Islam ini wahyu terakhir ini, risalah syariat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman itu diwahyukan, itu semua terjadi pada rentang 23 tahun kurang lebih di awal abad ke-7, di paruh pertama, bahkan seperempat pertama abad ke-7 Masehi. Nah, apa hubungan wahyu dengan geopolitik dan hubungannya dengan sejarah yang mengubah dunia kita hari ini? Inilah yang akan kita bahas, yaitu dimulai dari pembahasan, ya, surat Ar-Rum. Inilah nubuat, kabar, berita geopolitik yang menggemparkan dunia pada saat itu. Bapak yang dirahmati Allah, Nabi lahir, ya, kemudian beliau diangkat menjadi Rasul, itu tidak dalam ruang hampa, ya. Dunia ini sedang mendidih, bergolak, bukan karena cuaca ekstrim, bukan karena krisis iklim, ya. Kalau krisis iklim sekarang baru terjadi, panas dunia ini berubah naik menjadi 2 derajat, ya. Itu karena perubahan iklim, perubahan cuaca. Itu karena ulah manusia. Tapi zaman itu, zaman dulu, zaman abad 7 Masehi itu belum ada perubahan iklim. Tapi kondisi dunia ini bergolak, sedang menyaksikan pertarungan 2 negara adidaya terbesar di dunia pada saat itu, yang paling kuat, paling besar dan paling berpengaruh dalam sejarah manusia, yaitu pertarungan politik dan militer antara Kekaisaran Romawi Timur, yaitu Bizantium, dengan Kekaisaran Persia, ya. Itu masa Nabi hidup, ya. 610 Nabi menjadi Rasul, ya. Allah sudah mempersiapkan risalah ini menjadi risalah yang global dan menjadi penguasa global. Jadi jangan percaya dan jangan hiraukan celotehan orang yang mengatakan nggak ada hubungan agama Islam wahyu ini dengan politik. Jangankan politik domestik, politik internasional saja, global, itu dikomentari oleh Al-Quran. Bahkan
Al-Quran sudah mencadangkan bahwa kekuatan Islam itulah yang akan menggantikan kekuatan Persia dan Romawi di abad ke-7 Masehi. Ya, ini sering kadang luput dari kita sebagai umat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita membaca Al-Quran harus dilengkapi dengan bacaan kita terhadap sejarah dunia pada saat itu. Ya, saya selalu mengaitkan itu. Ya, nggak bisa kita baca Quran itu kosong. Maksudnya kosong itu gimana? Kosongan kayak kita terima cek kosong. Ya, apa aja terserah mau kita isi. Ya, nggak bisa. Kita harus kaitkan dengan kondisi dunia pada saat Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana respon wahyu, kemudian bagaimana situasi Nabi yang dicatat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah itu akan menjadi jelas bahwa Islam ini memang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi penguasa dunia, bukan untuk menjajah, tetapi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Makanya ayat di Makkah yang turun, ya, itu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW, sifat, akhlak dan syariat beliau, itu adalah di surat Al-Anbiya ayat 105, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu surat Makkiyah, sirat yang berkisah tentang sejarah nabi-nabi dan rasul terdahulu. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, menjadi mercy to the world. Rahmat, kasih sayang Allah bagi seluruh umat manusia. Rahmat bagi seluruh manusia, seluruh alam itu tidak bisa, ya, melingkupi secara global dan universal kalau Islam ini tidak menjadi kekuatan yang menentukan, kekuatan yang betul-betul peradaban, ya, bukan hanya kekuatan spiritual, kekuatan rohani, ya. Bahkan Yahudi, kalau kita bicara Yahudi, bicara Nasrani, bahkan Hindu, Buddha, itu pengikut pertama tokoh yang mencetuskan lahirnya agama itu tidak tidak sampai berpikir atau bercita-cita untuk menjadi penguasa dunia. Tetapi pengikutnya kemudian setelah itu, berabad-abad setelah itu, mereka berpikir dan berusaha keras menjadikan ajaran agamanya ini sebagai agama yang bisa mengubah sejarah dunia. Maka untuk apa ada kerajaan-kerajaan Hindu besar di India dan di Nusantara? Ya, untuk mengimplementasikan ajarannya mereka. Kenapa ada kerajaan-kerajaan besar di dunia ini seperti Romawi Timur dan Romawi Barat? Ya, untuk mengeksiskan agama Kristen, ya, untuk menjadi rujukan peradaban manusia secara keseluruhan. Yahudi memang tidak memiliki kerajaan besar sejarahnya. Hanya 80 tahun bertahan di masa Nabi Daud dan Sulaiman. Setelah itu runtuh dan tidak pernah bangkit kembali kecuali di abad modern. Tetapi dalam sejarah perjalanan agama Yahudi itu, dari kehancurannya di masa Sulaiman wafat, setelah wafatnya Nabi Sulaiman, dihancurkan kerajaan Israel itu oleh Nebukadnezar, Kaisar Babilonia, ya, yang berkuasa di wilayah Irak, Mesopotamia itu kemudian Yahudi berusaha untuk apa? Mempengaruhi penguasa-penguasa besar dunia untuk mereka bisa kembali ke tanah yang mereka anggap sebagai tanah yang dijanjikan. Pernah 2 kali Yahudi melakukan itu. Yang pertama setelah Nebukadnezar mengalahkan Israel, ya, kerajaan Israel, kemudian Yahudi itu kemudian meminta tolong kepada Kaisar Persia, Cyrus yang Agung, ya, untuk mengalahkan Nebukadnezar ini, lalu kemudian mengembalikan Yahudi ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, ke tanah Palestina, dan berhasil membangun kembali Bait Suci Sulaiman yang kedua. Tapi kemudian Solomon Temple itu runtuh, dihancurkan oleh Romawi abad pertama Hijriah, abad pertama Masehi, ya, tahun 70, itu oleh Kaisar Titus dihancurkan. Kemudian apa yang terjadi kemudian berikutnya? Bahwa Yahudi ini kemudian menunggangi lagi, minta bantuan Kaisar Persia juga, Kaisar Khosru, ya, Kisra Khosru II. Itulah Kisra Persia yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ketika dia diberi surat itu oleh Nabi, surat itu dirobek-robek oleh Kisra Persia.
Dan Nabi mendoakan, ya Allah hancurkan dan robeklah kerajaannya sebagaimana dia merobek surat ini. Dan terbukti setelah itu 628 Persia kalah, Khusro terbunuh digulingkan oleh putranya sendiri, dan kerajaan Persia itu hancur dan kemudian dikalahkan oleh umat Islam di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu semua terjadi dalam satu nah, ketika Khusro ini, ya, Persia itu sebelum jatuh, ya, dia berhasil mengalahkan Romawi Timur dan berhasil merebut kota Yerusalem, ya, berhasil membawa relik suci bagi umat Kristen, yaitu the true cross. True cross ini adalah yang dipercaya kayu salib yang dipakai dulu ketika musuh-musuh Nabi Isa itu menyalibkan Yesus Kristus. True cross ini, ya, direbut oleh Persia. Yerusalem direbut oleh Persia itu tahun 614. Inilah konteks yang kita lihat sekarang, bagaimana Al-Quran itu turun mengomentari tentang jatuhnya kota Yerusalem, ya. Persia berhasil mengalahkan kekuatan Nasrani yang diwakili oleh Kekaisaran Romawi Timur Bizantium yang menjadi penguasa penguasa spiritual, penguasa politik dan militer atas Yerusalem selama berabad-abad, ya. Jadi ketika itu Kekaisaran Persia merebut Yerusalem. Bahkan mereka menghancurkan secara brutal gereja Makam Kudus, Church of the Holy Sepulchre, yang diyakini tempat itu ada di kota Yerusalem. Itu tempat lahirnya Nabi Isa atau Yesus menurut Kristen, ya. Kemudian di situ juga dimakamkan tubuh Yesus, ya, sebelum diangkat ke langit lah, kira-kira begitu. Kalau kita kan tidak ada cerita begitu, ya. Cerita Nabi Isa diangkat ke langit itu sebelum penyaliban, diselamatkan oleh Allah dari penyaliban. Nah, itu dihancurkan oleh Kekaisaran Persia dan merampas true cross, ya, kayu salib yang dianggap sebagai relik paling suci, sebagai bukti penyaliban Yesus itu. Nah, itu terjadi pada tahun rentang antara 614 sampai 616 Masehi. Nabi sedang di Mekah, periode Mekah, Nabi sedang sedang diboikot, sedang lemah-lemahnya umat Islam pada saat itu, ya. Itu terjadilah peristiwa geopolitik dunia yang menggemparkan itu, ya. Dianggap apa? Dianggap Romawi ini diambang kehancuran, sudah nggak bisa bangkit lagi. Kristen akan hancur, akan dikalahkan oleh Persia, sudah dikalahkan oleh Persia dan tidak akan bisa bangkit lagi. Nah, siapa yang menunggangi Persia itu bisa merebut Yerusalem? Itu ternyata ada juga kekuatan Yahudi. Nah, jadi 2 kali Yahudi itu biasa melakukan itu. Nah, sekarang di abad modern sama, Yahudi juga, kenapa dia bisa menguasai Baitul Maqdis? Memang takdirnya begitu. Ya, dia nggak bisa, karena jumlahnya kecil, sangat-sangat minoritas, super minoritas di dunia ini. Yahudi nggak bisa dia mendirikan kerajaannya sendiri kecuali dengan bantuan atau menunggangi kekuatan yang jauh lebih besar. Di abad modern, Perang Dunia ke-1 dia menggunakan Inggris sebagai negara kolonial terbesar di Eropa. Yang kedua, setelah Perang Dunia Kedua, dia menggunakan Amerika sebagai penguasa di daya dunia setelah pasca Perang Dunia Kedua. Nah, itu. Nah, apa itu rahmati Allah? Masa kehancuran itu, Persia melawan Romawi dan Romawi kalah, itu direspon oleh Al-Quran. Allah menurunkan wahyu, Alif Lam Mim, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Nah, jadi kata Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ini bahwa Romawi itu telah dikalahkan. Pasukan Kekaisaran Romawi ini dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Ya tentu Persia. Ya, itu coba tidak disebut saja nama Persia di ayat ini, tapi semua petunjuk sejarah, bukti-bukti yang valid, ya, berita tentang kejadian itu di abad ke-7 itu semua menunjuk kepada Persia lah pihak yang mengalahkan Romawi. Ya. Nah, di mana dikalahkannya? Al-Quran mengatakan fi adnal ardi, di wilayah yang terdekat. Kalau dalam tafsir-tafsir klasik,
tafsir-tafsir Quran klasik itu mengatakan adnal ardi itu yang wilayah yang terdekat. Adna itu al-aqrab. Yang paling dekat dengan Jazirah Arab itu adalah wilayah Syam, Palestina. Karena itu yang berbatasan border Jazirah Arab. Ya, disebut Jazirah Arab itu beda dengan negeri Syam. Jazirah Arab itu di luar negeri Syam, ya, sampai ke selatan, sampai masuk ke wilayah negeri Yaman. Itu disebut Jazirah Arab. Ya, di atas Jazirah Arab itu negeri Syam. Mulai dari sekarang Yordania, Syria, Lebanon, Palestina, ya, itu namanya negeri Syam. Itulah Al-Aqrab, wilayah yang paling dekat dengan Jazirah Arab. Itulah terjadi front pertempuran Romawi dan Persia di situ. Nah, ada tafsir modern setelah ditemukan wilayah terjadinya perang itu tahun 614, ya, di mana Yerusalem itu direbut oleh Persia. Itu ditemukan lokasinya secara lebih presisi. Ternyata perang itu terjadi lokasinya lebih tepatnya adalah di sekitar Laut Mati, Dead Sea. Laut Mati itu ada di Yordania sekarang. Di mana kerendahan wilayah Laut Mati ini adalah daerah permukaan bumi yang paling rendah. Dia ada kurang lebih 430 meter di bawah permukaan laut, bukan di atas laut. Ya, ini 430 meter di bawah permukaan laut. Ya, maka disitulah disebut fi adnal ardi. Nah, peristiwa ini yang kemudian dikomentari Al-Quran tentu diketahui oleh bangsa Quraisy, bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Quraisy ini kan suka berdagang, Pak. Rihlatas sita'i wassaif. Semua peristiwa-peristiwa penting di dunia mereka pasti tahu, walaupun tidak langsung real time. Karena belum ada internet, belum ada email, ya, belum ada TV dan lain sebagainya. Tapi berita itu pasti didengar. Kenapa? Kafilah dagang tiap hari ada, mondar-mandir. Setiap bulan ada. Maka peristiwa-peristiwa apapun di sekitar Jazirah Arab, apalagi itu adalah terkait dengan kedua negara adidaya besar pada saat itu, pasti mereka viralkan. Nah, ketika Al-Quran turun mengkonfirmasi peristiwa itu, ini gemparlah Arab. Gemparlah Mekah, ya. Al-Quran turun mengabarkan kepada Muhammad. Muhammadnya sudah dituduh gila sama orang-orang Quraisy. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu tukang ramal, dari sebagainya. Lah, ternyata ayat Qurannya turun, padahal Muhammad gak pernah pergi berdagang lagi. Kemana? Ke wilayah negeri Syam. Nabi Muhammad itu berdagang sudah selesai. Umur 40 tahun, tidak lagi membawa kafilah dagang sebagaimana dulu beliau dibawa oleh Abu Talib, ya, ke wilayah negeri Syam waktu masih remaja, atau jadi pemimpin kafilah dagangnya Khadijah. Nggak ada lagi. Jadi beliau langsung menerima kabar itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak juga ada informan yang membawa kabar itu. Lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat ayat, ya, supaya tampak keren, supaya kelihatan heboh, ya, supaya viral, dibikinlah ayat-ayat yang seolah-olah ini menjadi berita menghiasi deadline kantor berita internasional pada saat itu. Tidak. Nah, inilah yang mengguncang kota Mekah karena Al-Quran mengatakan fi adalal ardi wahum min ba'di ghalab. Bukan hanya Al-Quran mengabarkan bahwa Romawi itu dikalahkan oleh Persia, tetapi yang mengejutkan bagi bangsa Quraisy adalah, dan orang-orang Arab itu, bahwa Al-Quran mengatakan setelah kekalahan mereka itu, Romawi akan bangkit dan akan menang melawan Persia. Ini yang enggak dianggap oleh bangsa Quraisy mustahil dan enggak masuk akal. Kenapa? Semua analisis politik dan militer mengatakan di zaman itu Romawi sudah tamat. Romawi sudah selesai, ya. Romawi tidak akan bisa bangkit, ya. Kenapa? Yerusalem sudah direbut, relik suci True Cross-nya sudah dibawa ke Persia, ya. Semua pengamat mengatakan udah nggak bisa, ya. Apalagi lembaga-lembaga survei zaman itu, ya, mengatakan oh, udah pasti kalah, nggak mungkin lagi menang lah, kira-kira begitu, ya. Nah, ternyata Al-Quran membawa berita lain, ya, yang menghancurkan dan membantah semua rumor ataupun analisis politik itu. Sehingga apa?
Al-Quran mengatakan setelah itu Romawi akan menang melawan Persia, dan itu dalam waktu fi bid'i sinin, jaraknya waktunya 3-9 tahun, kurang dari 10 tahun. Sehingga apa? Abu Bakar saking percaya dirinya dengan Al-Quran, ya, dibawa ayat itu, ditantang orang-orang Quraisy. Maka beliau taruhan, ya, setiap tahun 10 unta. Dengan siapa? Ubay bin Khalaf. Kalau terjadi prediksi Al-Quran ini nanti Romawi itu akan menang, ya, maka Abu Bakar dia menang taruhan. Ubay bin Khalaf ya nggak mau kalah, mewakili bangsa Quraisy. Ayo saya siap taruhan. Ente taruhan 10, saya 10 tiap tahun. Kalau belum nanti akumulasi. Ya, tahun pertama 10 unta, kalau terjadi di tahun kedua jadi 20, tahun ketiga 30, tahun keempat terus sampai tahun ke-9. Dan itu persis terjadi, kekalahan Persia melawan Romawi itu kurang dari 10 tahun setelah ayat ini turun. Nah, ini jadi terbukti Bapak Ibu dirahmati Allah bahwa ayat Al-Quran itu, ya, bukan hanya bicara tentang akidah, bukan hanya bicara tentang ibadah, bukan hanya bicara tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta, tetapi bicara juga tentang kekuasaan global. Nah, disinilah, ya, dunia ini memasuki perang terbesar sepanjang abad ke-7, dua kutub adidaya, Romawi Timur, Bizantium, ya, rajanya itu namanya Heraklius di zaman itu, ya. Kemudian kekaisaran Persia Sasanid, ya, itu rajanya adalah Khosru II. Nah, inilah perang yang berlangsung selama 3 dekade, dimulai dari 602 sebelum Nabi jadi Rasul sampai tahun 628 ketika Nabi setelah selesai perang Ahzab, ya, setelah perang Ahzab, perang Khaybar, baru berakhir dengan kekalahan terakhir Persia dari Romawi tahun 68 dalam ekspedisi perang Ninive, ya. Tapi sebelumnya nanti kita lihat awal kekalahan Persia itu oleh tentara pasukan Roma itu terjadi tahun 624. Itu Romawi pertama kali memenangkan pertempuran pasca direbutnya Yerusalem itu di Armenia. Armenia itu dekat Turki, perbatasan Turki, ya. Sehingga Persia ini kemudian dikalahkan, dipukul mundur, dan kemudian Romawi berhasil merebut Yerusalem pada tahun 628. Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi perang itu 3 dekade, ya, dan menguras sumber daya militer, ekonomi, dan politik di kawasan itu secara absolut. Inilah yang kemudian mengundang perhatian masyarakat dunia pada saat itu. Ya, sama seperti sekarang. Oh, semua perhatian dunia ini apa? Tertuju pada perang Israel Amerika dengan Iran, ya, mengingatkan kembali kepada apa? Romawi dengan Persia lah, kira-kira zaman itu, ya, zaman dulu itu. Nah, kita menganggapnya ini hanya setahun, 2 tahun, atau seminggu, 2 minggu selesai. Ternyata enggak. Ini bisa bertahun-tahun perang sekarang ini, ya. Makanya kita harus lebih berhati-hati, ya. Tapi kita tidak akan bahas itu. Ini kita bahas apa? Keruntuhan Yerusalem seperti digambarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebut tentang Baitul Maqdis, itu menyorotinya dari sisi politik internasional. Jadi walaupun ayatnya tentang Baitul Maqdis itu jelas, surat Al-Isra, ya, Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, itu dalam konteks Isra Mi'raj. Tapi negeri tempat, ya, pusat konflik dunia itu ada di Yerusalem, itu sudah dikabarkan oleh Allah pada saat Nabi di Mekah, awal-awal Islam. 4 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, surat Ar-Rum ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan bahwa Romawi kalah besar, kalah telak. Ya, itu semua terjadi pada tahun 614 Masehi. Di mana penaklukan Persia, ya, merebut jantung kota Yerusalem, menghancurkan gereja Makam Kudus, ya, kaum Kristiani, kemudian merampas salib suci, ya, kayu salib yang dipakai untuk menyalib Nabi Isa dulu, dan dibawa ke ibu kota Persia. Nah, semua dunia mengatakan bahwa Romawi Timur ini sedang diambang kehancuran,
Kenapa? Sudah mengalami bencana spiritual. Tidak pernah dunia Kristen sebrutal itu dikalahkan oleh Persia yang beragama Majusi. Ya, maka mereka bertanya-tanya, ini Tuhan tidak berpihak kepada kita. Penyembah api menang atas pengikut Nasrani gitulah. Nah, ini bergema kepada masyarakat Quraisy Mekah. Ya, Mekah memandang apa? Muhammad itu teman dekatnya siapa? Umat Islam ini lebih dekat ke siapa? Nasrani. Ya, karena rumpun apa? Sama-sama dekat kepada agama Ibrahim, ya. Nah, Majusi itu dianggap kawannya, bestinya, rekannya orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena sama-sama menyembah selain Allah, menyembah berhala dan menyembah api. Maka kaum Quraisy itu meledek umat Islam, ya, itu teman kalian, besti kamu, ya, itu kalah dan kamu nggak akan bisa, dan mereka nggak akan bisa menang lagi. Nah, itu yang kemudian memompa semangat kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka percaya diri dengan kemenangan Persia itu atas Romawi, maka Quraisy juga, ya, itu pasti akan menang, ya, tidak akan bisa dikalahkan oleh umat Islam. Nah, itu kemudianlah turun intervensi wahyu Allah, turun surat Ar-Rum di tahun 615 Masehi kurang lebih, ya. Sehingga apa? Turun surat Ar-Rum ini mengubah, ya, peta politik dunia dan membawa gambaran tentang wahyu Allah, bahwa Allah punya rencana masa depan Islam, rencana yang tidak bisa diprediksi oleh para ahli politik internasional saat itu dan militer, yang menegaskan bahwa Romawi pasti akan kembali menang. Ya, nah, inilah yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tentang suatu kabar, dan kabar itu terjadi persis seperti yang digambarkan. Itulah yang dinamakan dengan mukjizat. Ya, salah satunya adalah, ya, nubuat tentang kekalahan Persia oleh Romawi kurang dari 10 tahun setelah turun surat Ar-Rum ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, nah, setelah Romawi kalah tahun 614, setelah kekalahan Yerusalem berhasil direbut, nah, Kaisar Romawi ini melakukan reformasi total. Dia melakukan reformasi apa? Ya, reformasi yang radikal, melakukan restrukturisasi militer, konsolidasi keuangan, kemudian juga menciptakan strategi-strategi perang baru, ya, untuk bermanuver secara cepat. Maka peristiwa yang menjadi titik balik, ya, ini titik balik dari Romawi mengalahkan Persia itu terjadi di Armenia tahun 624 Masehi, ya, di mana Heraklius, Kaisar Romawi Timur, meraih kemenangan telak di pertempuran Armenia yang kemudian mengubah arah angin konflik antara dua negara adidaya ini. Nah, inilah yang disebut dengan sinkronitas. Bagaimana ayat Ar-Rum ini terbukti, ya, mim ba'di ghalabim sayaglibun fi bid'i sinin. Kemudian Allah dalam kurang waktu 10 tahun itu terbukti. Kemudian Al-Quran mengatakan surat Ar-Rum itu yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang-orang beriman itu gembira. Gembira dengan kemenangan Romawi atas Persia di Armenia itu tahun 624. Ya. Tapi di saat waktu yang bersamaan, Bapak Ibu dirahmati Allah, teman-teman semua, itu terjadi perang Badar. Jadi kabar kemenangan Romawi atas Persia di Armenia itulah pertama kali diterima oleh Nabi dan umat Islam setelah umat Islam menang perang di pertempuran Badar. Itu tahun 624 Masehi, tahun yang sama. Maka ini artinya apa? Para ulama ahli tafsir mengatakan kegembiraan itu di hari kemenangan Romawi atas Persia itu bersifat ganda. Bukan hanya gembira atas kemenangan Romawi, tetapi juga gembira atas kemenangan umat Islam di perang Badar. Ini kira-kira, ya, ini juga satu peristiwa yang luar biasa, ya. Ini juga mukjizat. Ini bukan cocok logi, ya.
Ini saya membawakan sejarah ini bukan cocokologi, bukan dikait-kaitkan, enggak. Ini bukti, terbukti secara valid, secara ilmiah. Secara historis terbukti. Perang Badar 624, Armenia 624. Mungkin saja beda bulan. Wajar beda bulan. Ya, tapi berita kabar itu sampai kepada umat Islam, ya karena kafilah dagang sekali lagi. Dulu belum ada satelit, belum ada internet, belum ada kabar real time. Kabar itu baru dibawa sampai ke Madinah. Pada saat Nabi menang perang Badar, itu Romawi sudah menang perang melawan Persia. Oh, inilah menambah semangat, menambah kegembiraan umat Islam yang baru menang perang Badar. Jemaah dirahmati Allah. Jadi ini bukan cocok logi, ya. Ini sinkronitas ilahi namanya. Jadi satu kebangkitan umat Islam di perang Badar yang mengubah peta politik di Jazirah Arab. Yang kedua adalah kebangkitan Romawi Timur, ya, yang mengalahkan Persia. Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Maka kemudian, ya, kemenangan Romawi di atas Persia tahun 624 itu digenapkan, ya, pada tahun 628 dengan pertempuran terakhir Romawi melawan Persia, yaitu di wilayah Ninive. Ya, di wilayah Ninive ini di wilayah Irak, Ninawa, ya, Ninawa. Nah itu, jadi Kaisar Heraklius ini membawa pasukan sekarang sifatnya lebih pada ofensif. Setelah Armenia ditaklukkan, setelah Yerusalem itu direbut, ya, oleh Romawi lagi, kemudian strategi kekaisaran Romawi ini oleh Heraklius itu lebih ofensif. Jadi membawa pasukan itu masuk ke wilayah Irak yang berbatasan dengan apa? Dengan Iran modern saat ini. Itu pusat kekuasaan Persia pada saat itu. Nah, di tahun 628 inilah perang terakhir, kemenangan terakhir Romawi atas Persia. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kekaisaran Persia ini hancur. Raja Khusro II digulingkan, dibunuh oleh putranya sendiri. Ya, pecah berkeping-keping kerajaannya. Inilah realisasi dari sabda Nabi SAW bahwa Allah akan merobek-robek kerajaan Kisra. Kapan Nabi mengatakan itu? Ketika Nabi mengirim surat, ya, sama seperti surat yang dibawa oleh sahabat-sahabat itu ke Kaisar Romawi Heraklius, Kisra Persia, Khosru II, kemudian ke Mukaukis, ke Raja Mesir, kemudian ke Abisinia, Najasyi. Itu 4 penguasa dunia itu dikirimi surat oleh Nabi. Yang 3 menyambut baik, ya. Bahkan dalam riwayat-riwayat hadis itu, riwayat Sirah Nabawiyah itu mereka menyambut dengan baik, dengan positif. Bahkan, ya, Raja Abisinia, Najasyi Negus itu kata Nabi dia masuk Islam. Hanya dia menyembunyikan keislamannya. Lalu ketika wafat, Nabi minta sahabat di Madinah sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Mukaukis tidak masuk Islam, tapi dia mengirimkan tanda cindramata sebagai bukti persahabatan, yaitu diberikan seorang budak, ya, Maria Kiptia, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW dan bebas menjadi wanita merdeka. Khosru itu menerima surat ini dengan marah dan merobek-robek surat itu. Maka ketika kembali utusan ke Madinah, Nabi mengatakan dalam doanya, itu tahun ke-6 Hijriah, ya, Nabi mengatakan, ya Allah, hancurkanlah, robeklah kerajaan Persia sebagaimana dia merobek surat saya ini. Nah, Kaisar Romawi uniknya, Heraklius yang baru menang perang itu kemudian dikirimi surat juga oleh baginda Rasulullah SAW, ya, pada saat beliau sedang ada di Yerusalem, ya, tahun 628. Ketika beliau ada di Yerusalem, itu dikirimi surat oleh Nabi SAW. Nah, surat itu nanti kemudian dibacakan, ya, oleh penguasa Busra di negeri Syam, lalu disampaikan kepada Kaisar Romawi yang sedang ada di Yerusalem. Kenapa dia berada di sana di Yerusalem tahun 628 itu beliau sedang ada di sana untuk merayakan kemenangan Romawi atas Persia dan merayakan kembalinya Yerusalem ke Romawi Timur.
mengembalikan salib suci ke kota Yerusalem, kota kelahirannya Nabi Isa, ya. Nah, jadi raja ini sedang ada di sana. Ya. Sudah berhasil menang atas Persia, berhasil merebut, ya, dan membuat perayaan keagamaan yang besar. Maka Nabi mengirimkan surat itu melalui Dihyah Al-Kalabi, ya, ke Busra, ke Raja Syam. Kemudian di surat itu ditembuskan, dibawa ke Yerusalem. Kenapa? Karena raja atau kaisar Romawi ini sedang berada di Yerusalem dalam perayaan kemenangan Romawi atas Persia. Nah, ada peristiwa unik di sana, Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Ini surat yang dibawa oleh para sahabat Nabi, ya, dikirim oleh Rasulullah ke Bizantium. Itu surat nggak dibawa kemana? Nggak dibawa ke Konstantinopel, tapi justru disantarkan kemana? Ke Yerusalem, karena raja sedang ada di sana. Nah, ini juga strategi yang sangat indah, sangat cantik, ya, dari Rasulullah SAW. Jadi membawa surat itu berisi pesan ajakan masuk Islam dan juga pesan kekuatan Islam yang baru lahir, baru tumbuh. Di tengah euforia Kaisar Romawi sedang merayakan kemenangan mereka atas Persia. Jadi subhanallah, ini surat ini dibacakan, ya, di hadapan pembesar-pembesar Romawi, di bawah khusus oleh Dihyah, karena kata Raja Busra di negeri Syam, ya, kamu bawa surat ini langsung saja kepada Kaisar. Kaisar itu sedang berada di Yerusalem, sedang ada perayaan, maka dibawa ke sana. Lokasi pertemuan itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, ada dalam kitab Sahih Bukhari Muslim 6226 di Bukhari dan 1773 dalam Sahih Muslim, ya. Itu diceritakan ketika Heraklius baca suratnya Nabi Muhammad SAW itu, beliau terkagum-kagum dan minta dipanggilkan seorang bangsawan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dari segi nasabnya. Maka terpilihlah Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu sedang berdagang di negeri Syam. Pangkalan dagangnya orang Arab, Quraisy, di Palestina itu, dia ada di Gaza. Gaza itu wilayah yang dari dulu memang sudah sangat dikenal oleh bangsa Arab Quraisy sebagai tempat kantor dagangnya mereka, pangkalan dagangnya mereka, ya. Nah, dipanggil Abu Sufyan dan rombongan yang sedang berdagang itu ke Yerusalem. Lalu raja berkata, itu diceritakan dalam hadis Bukhari, ya, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan sosok yang mengirimkan surat ini, yaitu Muhammad? Maka Abu Sufyan menjawab, saya paling dekat, saya keluarga dekatnya Muhammad, ya, walaupun bukan dari Bani Hashim, tapi dia masih satu keluarga dekat, ya, masih paman daripada Nabi SAW. Maka kemudian Abu Sufyan diwawancarai, diinterogasi, ya, diinterogasi. Caranya bagaimana? Yang lain disuruh berdiri di belakang Abu Sufyan, ya, kalau apa yang dikatakan oleh teman kamu ini bohong, dusta, ya, kalian ingatkan, kalian benarkan di belakang itu. Maka Abu Sufyan gak bisa mengelak, ya, nggak bisa dia bikin karang-karang atau ngarang-ngarang menjelek-jelekan Nabi Muhammad, tuh nggak bisa dia. Kenapa? Karena bagi orang Arab, ya, itu berdusta, berbohong, kemudian diketahui oleh orang lain dia berdusta, bohong, itu aib, gitu. Jadi sejelek-jeleknya orang Arab jahiliyah itu kalau dalam urusan kejujuran itu patut diacungi jempol, ya. Itu orang dusta itu aib bagi mereka. Ya, maka dengan cara begitu raja ini menjamin bahwa informasi yang disampaikan oleh orang Arab ini, yaitu Abu Sufyan, itu jujur, benar, gitu. Nah, kemudian ditanya, Muhammad itu siapa di antara kalian? Bagaimana nasabnya? Bagaimana keturunannya? Siapa keluarganya? Ya, apa perangainya, akhlaknya? Apa ajaran-ajarannya? Bagaimana respon kalian? Kalian perang melawan dia? Ya, apakah dia menang terus atau pernah kalah? Ditanya detail oleh Kaisar Heraklius itu. Ya, terus setelah terjadi dialog panjang itu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya, kata Kaisar ini menariknya, Bapak yang dirahmati Allah, ini
Ada satu ucapan dari Kaisar Romawi Heraklius, ya, ingkana ma taquluhu haqqan fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini. Kalau apa yang kamu ucapkan, wahai Abu Sufyan, itu benar, maka pasti Muhammad itu akan menguasai tempat kedua kakiku berpijak saat ini. Artinya singgasananya, ya, kerajaan Romawi Timur yang ada di Yerusalem itu pasti akan dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, waqad kuntu a'lam annahu kharij. Saya sudah menduga, saya sudah yakin akan keluar nanti muncul Nabi akhir zaman. Lam akun azunnu annahu minkum. Tapi saya nggak nyangka, nggak menduga kalau itu Nabi akhir zaman itu berasal dari suku kalian, bangsa kalian gitu. Falau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ahu. Kalau saya tahu, ya, pasti saya akan berusaha untuk datang menemuinya walaupun saya harus merangkak. Latajassamtu ilaihi. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadami. Ini kata raja, ya. Kalau saya ada di sisinya, di sampingnya, saya akan basuh dan cuci kaki Muhammad itu. Artinya apa? Dia meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Ya, dianggap seperti orang suci dalam agama Kristen, saint, the saint. Agama Kristen itu dia punya ada nabi, ada orang suci, ya, gitu-gitulah. Itu raja ini sangat religius, ya. Dia tahu mana yang benar, mana yang tidak, ya. Tapi sebagai perlakuan penghormatan, kalau saya ketemu Muhammad, ya, saya berada di sisinya, saya akan basuh kakinya sebagai tanda apa? Penghormatan. Barulah kemudian beliau memanggil utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Dihya, untuk membacakan surat. Apa isi suratnya? Amma ba'du fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam. Aku ajak seru engkau untuk masuk Islam. Masuk Islamlah, kamu pasti akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kamu pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita, jika engkau berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang Arisiyin, ya, yang menyembah Isa alaihi salam. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Nabi kemudian menulis ayat surat Ali Imran untuk mengajak ahli kitab masuk Islam. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah, jadi ini peristiwa tidak rekayasa. Ini peristiwa terjadi, diriwayatkan langsung oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, Pak, ya. Tapi riwayatnya diterima setelah dia masuk Islam, ada di dalam Sahih Bukhari Muslim. Ini peristiwa ini kalau zaman sekarang, kira-kira kita bandingkan, ya, misalnya dengan Donald Trump, ya. Percaya dia mau masuk Islam, gempar dunia itu, Pak. Ya, ini jadi berita viral. Nah, sayangnya kita umat Islam tidak mau membaca sirah Nabi kita yang agung. Bagaimana sikap raja-raja, orang-orang hebat terdahulu itu sangat menghormati Nabi Muhammad SAW dan mengakui kerasulannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Romawi aja, sampai setelah pertemuan itu, Abu Sufyan bilang setelah pulang keluar dari balairung istana istana Heraklius di Yerusalem, dia mengatakan apa? Wah, bahaya ini, ya. Muhammad udah jadi terkenal di seantero negeri Romawi, ya. Kaisar Heraklius aja takut sama Muhammad, katanya. Nah, bagaimana saya? Nah, gitu kan. Maka sejak saat itu, kata Abu Sufyan dalam hadis itu mengatakan, sejak hari itu, setelah aku mendengar dialog dan apa yang dikatakan oleh Kaisar Heraklius itu, Allah telah menanamkan dalam hatiku untuk menerima Islam. Karena dia melihat langsung, ya, bukti sejarah bagaimana Kaisar Heraklius itu percaya dan mendengarkan berita itu tentang Nabi Muhammad itu. Dia kemudian mengatakan, saya akan temui dia, saya akan cuci kaki Muhammad SAW, dan saya akan datangi beliau itu.
Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, setelah peristiwa itu Kaisar Heraklius pergi ke kota Emesa. Emesa itu adalah Himes. Ini disebutkan dalam hadis itu. Kota Himes di Syria, Emesa. Dia menemui seorang sahabatnya ahli tentang kitab-kitab atau wahyu-wahyu terdahulu, ditanyakan tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka si kata temannya ini, seorang pakar ahli teologi Kristen, setelah dia mendapatkan berita tentang Muhammad ini seperti apa, seperti diceritakan oleh Kaisar Heraklius, didatangi khusus ke kota Himes. Kemudian benar dia adalah seorang nabi. Maka Kaisar waktu itu mengumpulkan pembesar-pembesarnya di Balerung Emesa itu, bagaimana kalau kita masuk Islam ini? Nah, gaduh lah itu, seisi ruangan menolak, ya. Tapi kemudian tenang katanya. Ini pinter juga siasat Heraklius. Kamu jangan marah dengan saya, ya. Saya ini hanya ngetes keimanan kalian saja. Ya, kamu itu kuat apa enggak imannya gitu kepada Kristus gitu. Nah, jadi dia mau cari selamat juga, ya. Bapak Ibu rahmatullah, akhirnya memang dia tidak jadi muslim. Kenapa? Karena lebih khawatir kekuasaan politiknya itu bisa hilang. Bapak Ibu rahmati Allah, maka kemudian kita lihat ucapan Heraklius itu, fasayamliku maudhi'a qadamayya hataini, itu terbukti tidak lama setelah wafatnya Nabi SAW, ya, umat Islam berhasil menguasai Yerusalem, menaklukkan Yerusalem di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Nah, wilayah, ya, tempat atau istana marmer tempat Heraklius berdiri ketika membaca surat Nabi itu terbukti beralih ke bawah pemerintahan Islam sebagaimana yang diucapkan oleh kaisar itu sendiri di Yerusalem. Subhanallah, ya. Inilah, kalau kita tahu data-data seperti ini, ya, kita mestinya bisa bangga, bisa percaya diri, ya. Kita sampaikan data-data sejarah ini, ya, kepada saudara-saudara kita, ya. Tinggal dibuka lapisan sejarah itu, ya. Jangan disembunyi-sembunyikan. Inilah lapisan mosaik yang utuh, bagaimana wahyu Allah turun dengan surat Ar-Rum, kemudian berita tentang kekalahan Romawi, tentang pengembalian Yerusalem itu, ya, itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Dan pembebasan Masjidil Aqsa itu bukan hanya omon-omon, bukan hanya menjadi data sejarah, tetapi diterjemahkan oleh Nabi menjadi apa? Menjadi strategi diplomasi dan langkah militer. Sebagai apa? Bukti umat Islam ini akan mewarisi dan menguasai dunia setelah kehancuran Romawi dan Persia. Dari mana awalnya? Yaitu dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem. Nah, inilah langkah yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, strategi diplomasi menuju Baitul Maqdis, ya, dari surat Ar-Rum, kemudian diplomasi mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius, lalu kemudian secara militer Nabi juga memberikan perintah umat Islam untuk, ya, perang Mu'tah sebagai uji coba militer pasca kemenangan besar Romawi atas Persia. Jadi setelah surat Nabi itu dibaca oleh Kaisar, 2 tahun berikutnya Rasulullah mengirimkan pasukan ekspedisi militer di perang Mu'tah. Ya, itu untuk apa? Uji coba militer pertama umat Islam menguji kekuatan militer Romawi setelah menang tahun 628 Masehi. Kemudian setelah itu perang Tabuk tahun 9 Hijriah, itu tanpa sebab Nabi mengajak umat Islam berjihad ke Tabuk. Kenapa? Ternyata Rasulullah ingin membangun jalur logistik sepanjang 700 km dari Madinah ke Tabuk tahun 9 Hijriah itu digunakan oleh Nabi untuk membangun 20 rantai pos logistik dan militer, ya, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan pada saat Nabi wafat, Nabi mengirimkan pasukan Usamah ke negeri Syam. Nah, inilah bukti bahwa, ya, dari Baitul Maqdis menuju universalitas risalah Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
itu berarti wahyu turun untuk mengubah geopolitik dunia dan mengubah sejarah dunia kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia. Karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual,
historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.